Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku bisa share video ke teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga keinginan kita di penghujung tahun ya, penghujung tahun 2024 ini, semoga wishlist kita yang belum tercapai bisa segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga rezeki kita juga selalu dilancarkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang tuh udah tanggal 7 Oktober ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau misalkan keterlambatan upload video ya teman-teman. Jadi mohon dimaklum, dan karena aku sedang disibukkan oleh dunia nyata ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang salfok nih sama dompet keuangan, dompet mingguan aku, kalian boleh banget langsung cek deskripsi ya. Ini tuh harga dompetnya cuma 10 ribuan aja. Dan kalian kalau misalkan salfok sama tempelan-tempelan ini tuh tempelannya aku beli di beda toko ya, jadi bukan bawaan dompetnya. Ini tuh sengaja aku tempel biar ada apa ya, motivasi aja, motivasi sih, variasi, biar ada variasi ya. Ini tuh Toy Story, kalian pasti tahu lah ya. Ini kalau nggak salah tuh harganya nggak nyampe 1000-an deh. Kalau ini 1000 nih, kalau ini nggak nyampe 1000. Jadi nanti untuk linknya langsung aja kalian cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, tanpa perlu panjang lebar, kita hitung dulu. Ini dia bank yang aku punya. Ini tuh dompet untuk menyimpan anggaran aku ya di setiap harinya. Dan tentunya ini uangnya tuh udah aku recehkan ya teman-teman, ke nominal yang lebih receh karena biar gampang ngebaginya gitu ya teman-teman. Nah, kita hitung dulu ya uangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2 berarti 14.000 ya. 14.000. 1, 2, 3. Ini ada 6.000. Tambah 6.000. Ada 20. Uang 5 ribuannya 20.000. Tambah 20. Dan ini dia 10.000 10.000 ya. Jadi untuk budgetnya pas ya teman-teman, ada 50.000. Nah, ini dia dompet harian aku ya teman-teman, yang selalu aku bawa setiap harinya kemanapun aku pergi. Nah, ini untuk uang yang ada di dalamnya tuh udah aku keluarkan ya teman-teman, atau udah aku upgrade lagi. Jadi setiap akhir minggu itu aku akan up video atau evaluasi ya. Jadi untuk sebagian kayak sinking fund yang dananya sudah terkumpul, kemudian listrik, wifi, terus ada, ya udah itu aja. Yang lainnya tuh langsung aku pakai. Tapi kalau untuk listrik, wifi, dan sinking fund ini aku simpan ke dompet ini dan binder sinking fund aku ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan video aku sebelumnya, boleh banget teman-teman scroll ya video sebelumnya dan tonton sampai habis biar nyambung ya sama video ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini untuk rinciannya ya. Untuk dana jaga-jaga, groceries, makan, kebutuhan abang, pegangan istri, kemudian bensin, listrik, wifi, dan kuota, dan sinking fund. Ini dananya totalnya yaitu sebanyak 50.000. Jadi aku setiap harinya tuh ngambil di dompet ini ya teman-teman. Oh ya, dompetnya nggak disimpan di sini. Si dompet kayak gini nih ya. Jadi itu setiap satu layarnya tuh ada tanggal 1. Jadi aku ngambil 50.000, tanggal 2 50.000, tanggal 3 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi uangnya tuh udah aku pisahkan. Jadi insya Allah bisa cukup sampai akhir kalau misalkan aku lebih disiplin lagi mengatur keuangannya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini untuk kategori yang pertama yaitu dana jaga-jaga, aku anggarkan 4.000 di setiap harinya. Ini ya teman-teman. Nah, ini dananya tuh bakal aku kumpulkan dulu ya selama 1 minggu. Kalau misalkan udah 1 minggu baru aku pakai. Tapi beda
lain halnya dengan budget jajan, pegangan istri, itu setiap hari selalu dipakai ya teman-teman, dan kebutuhan makan. Lanjut untuk groceries, anggarannya 7.000 per hari. Nah untuk groceries seperti aku bilang tadi, aku kumpulin dulu selama 1 minggu. Kalau udah di akhir minggu barulah aku belanjakan gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk budget makan, di sini anggarannya 15.000 per hari. Ini tuh selalu aku pakai atau selalu aku ambil di pagi hari ya, teman-teman. Karena langsung aku belanjakan. Kadang nggak pagi sih ya, teman-teman, jam 10 atau jam 11, kadang beres abis ba'da zuhur ya. Aku baru ambil uangnya, baru aku belanjakan untuk budget makan. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, Kak, itu 50.000 cukup untuk sarapan dan lain sebagainya? Alhamdulillah cukup ya teman-teman. Karena kalau untuk sarapan, aku nggak terlalu ribet sih ya teman-teman orangnya. Meskipun di sini aku tinggal sama orang tua, ya kalau misalkan sarapan kita lebih ke masing-masing sih ya teman-teman. Kadang ada keluarga yang pengen selalu sarapan tiap pagi, kadang enggak juga gitu. Kalau aku pribadi, misalkan beli gorengan nih ya 5.000, itu udah cukup, bahkan lebih nggak habis gitu ya teman-teman, buat sarapan aja. Nah biasanya aku pakai dana ini, budget makan ini. Jadi untuk makan siang itu budgetnya 10.000. Kadang aku beli ayam mentah ya maksudnya, terus aku masak gitu. Karena untuk seperti tepung-tepungan, terus untuk bumbu itu anggarannya udah ada ya, aku ngambil di groceries gitu. Nah lanjut untuk keperluan abang, ini 4.000 di setiap harinya. Ini tuh untuk kebutuhan jajan dia aja ya teman-teman. Jadi kadang jajan, kadang enggak, ya gimana moodnya dia ya. Karena ya balik lagi gimana kondisi si perutnya kan, biasanya si anak itu kalau makannya cukup banyak, alhamdulillah jajannya juga agak berkurang. Itu kalau anak aku ya teman-teman, beda lagi dengan anak-anak kalian mungkin. Jadi balik lagi jangan disamaratakan ya. Nah lanjut untuk pegangan istri, aku anggarkan 2.000 di setiap harinya. Nah untuk pegangan istri ini aku setiap harinya aku ambil dananya dan aku simpan ke dompet ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan udah terkumpul cukup banyak, baru aku belikan apa yang aku butuhkan gitu. Oke, untuk anggaran bensin aku anggarkan 2.000 di setiap harinya ya teman-teman. Buat kalian yang masih aneh, yang masih penasaran, Kak emang cukup bensin 2.000 per hari? Ya nggak bakal cukup lah, itu kalau pandangan kalian ya. Karena ini kondisi aku, bukan kondisi kalian ya. Jadi untuk bensin ini setiap harinya aku kumpulin dulu. Kalau udah 6 hari atau 7 hari udah terkumpul sebanyak 14.000, nah baru aku belikan ke pom yang besar, dan itu cukup untuk aku ya teman-teman, untuk motor aku kurang lebih 1 liter lebih lah ya. Karena kan kalau di pom besar itu seliternya 8.000 ya kalau nggak salah, apa 10.000 gitu, apa aku salah ini ya. Pokoknya kalau misalkan ngisi di pom itu 14.000 dapat seliter lebih ya teman-teman, dan itu cukup untuk 1 minggu. Karena kondisi aku jarang pakai transportasi atau jarang pakai motor. Biasanya tiap hari aku selalu pakai motor ya teman-teman, selalu pakai motor. Cuman aku pakainya itu hanya untuk ngajar aja. Kadang paling ke depan beli makan, balik lagi gitu. Dan alhamdulillah motor aku itu bensinnya awet karena motor bebek. Kalian tahu ya, motor Suprapit. Nah itu tuh menurut aku awet banget dan berpengaruh dengan bensinnya. Jadi ya balik lagi, jangan pernah disamaratakan ya teman-teman untuk budgetnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kalian. Lanjut untuk sinking fan, ini aku anggarkan 9.000 di setiap harinya. Nah untuk sinking fan ini juga sama, dikumpulin dulu di setiap harinya, di akhir minggu baru akan aku update ya. Lanjut untuk listrik ya, anggarannya 2.000 per hari. Nah kalau udah di akhir minggu baru aku simpan ya ke budget ini gitu. Karena untuk sekarang belum aku pakai, biasanya aku pakainya di minggu kedua ya, baru aku isi listrik. Dan yang terakhir untuk wifi dan kuota aku anggarkan 5.000 di setiap harinya. Untuk listrik juga sama ya teman-teman, di setiap harinya aku kumpulin. Kalau udah di akhir minggu barulah aku simpan ke dompet coklat ini. Nah ini kan untuk wifi. Nanti kalau misalkan di minggu ketiga udah cukup atau bahkan kurang, itu mau gak mau aku harus bayarkan ya teman-teman. Karena aku jadwal bayar wifi itu di tanggal 25-an sih ya teman-teman, hampir di minggu keempat. Tapi
alhamdulillah aku juga nggak terlalu pusing-pusing banget ya teman-teman, karena ada penghasilan tambahan. Jadi kalau misalkan untuk wifi kurang sebanyak 150.000, itu aku bisa ngambil dari dana tambahan aku ya. Oke, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video yang dapat aku share ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan terima kasih, bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.